Sore Aulia, sok sih. Sore ini aku lagi nyantai aja, habis ngopi sambil nyemil sore. Jadi kemarin setelah video yang pertama, aku ngerasa nyaman nih. Ternyata bikin video ngobrol kayak gini, dan surprise banget. Dari sini aku nemu nih ruang untuk mengeluarkan isi kepalaku, dan semoga dengan pilihan aku untuk melakukan ini, pilihan aku untuk berbagi, ini bisa bermanfaat bukan cuma buat aku tapi juga buat teman-teman yang nonton. Aku kurang tahu persisnya kapan, yang jelas ada momen aku merasa mulai nyaman dengan emosiku, cuman tetap kok teman-teman, aku masih dalam tahap belajar. Saat aku merasa istilahnya kestabilan itu tadi, aku itu mulai menikmati hariku. Jadi dari mulai pagi, aku menikmati gimana aku bangun tidur, aku ibadah. Setelah aku ibadah, biasanya aku olahraga 30 menit. Habis itu aku sarapan. Habis sarapan, aku baru mandi dan juga prepare ngantor. Aku selalu menikmati momen sadar aku berangkat ngantor. Menikmati perjalananku, aku menikmati siapapun yang aku temui. Aku baru tahu kalau itu ternyata ada definisinya. Kita berhenti sampai sini. Terus yang kedua adalah aku sempat punya interest beberapa waktu lalu soal well-being. Jadi dulu waktu zaman kuliah aku sempat ikut campaign yang judulnya campaign kesehatan mental gitu, yang dia banyak bahas soal mindfulness. Bukan itu masih anak kuliah zaman awal-awal gitu ya. Aku belum terlalu ngikutin sih. Intinya waktu itu ada campaign, terus kayaknya seru deh kalau ikutan bareng teman-teman. Akhirnya yaudah ikut aja. Cuman waktu itu aku nggak begitu aware soal topiknya, aku nggak begitu cari tahu, sampai akhirnya aku nemu workshop capacity building yang berbasis background pekerjaan gitu, dibahas soal well-being, dibahas soal mindfulness, tapi di situ lebih banyak menekankan tentang apa sih yang seharusnya ada, apa sih yang seharusnya kita lakukan untuk mengelola emosi kita, apa sih yang seharusnya kita lakukan untuk mengelola pikiran kita, apa yang seharusnya kita lakukan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan kita di pekerjaan maupun kebutuhan kita terkait sosial. Iya sih, bener sih gitu, nggak ada yang salah dari itu, cuman kok rasanya masih jauh. Sampai akhirnya aku nemu salah satu podcast tuh In Her View yang bahas soal ini di episode 8. Podcastnya ini dia. Di Kakak-Kakak Pancatera itu bahas soal well-being secara utuh. Mereka berangkat dari konsepnya punya Tal Ben Shahar yang mendefinisikan well-being ada 5. Yang pertama adalah spiritual, yang kedua adalah intelektual, yang ketiga psikologi, yang keempat adalah emosional, dan yang kelima adalah relasional. Ya, nggak ada urutan pakemnya, cuman memang kelima-limanya itu saling terkait. Ternyata caraku menikmati pagiku itu termasuk dalam yang pertama, spiritual well-being. Misalnya kalian terbiasa ngopi pagi yang gak harus buru-buru, bikin aja kopinya pelan-pelan, rasain aromanya, rasain rasanya pas minum kopinya. Ternyata itu adalah spiritual well-being, dimana kita menjalani hidup penuh rasa syukur dari mulai bangun tidur, merasakan Tuhan dengan sadar, dan bagaimana saat kita merasakan hidup dengan sadar. Apapun konsep well-being, semua isinya adalah sama, semua isinya adalah proses yang perlu digarisbawahi ya. Jadi spiritual well-being itu sesuatu proses yang memang harus dinikmati gitu. Mindfulness di mana? Mindfulness adalah di situ, kesadaran dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Well-being yang disampaikan di podcast itu, konsep mindfulness yang disampaikan di podcast itu rasanya lebih dekat. Jadi kita tuh diajak untuk melihat apa yang memang sudah kita lakukan setiap hari, daripada kita nyusun apa yang seharusnya. Terus yang kedua adalah intellectual well-being, dimana kita tuh setiap hari semangat untuk terus belajar, semangat untuk cari tahu. Yang membekas banget di aku, pada saat kita punya curiosity yang tinggi, kita selalu tanya why, itu tuh ternyata bikin nambah level bahagia loh. Dan yang lebih membekas adalah tidak ada pertanyaan yang bodoh. Jadi semua pertanyaan itu bagus, semua rasa curiosity itu bagus. Terus yang ketiga adalah emotional well-being. Bagaimana kita menyadari dan menerima emosi yang kita rasakan. Mungkin ada banyak orang, atau ini sudah umum banget, bahwa setiap orang selalu memikirkan ada emosi negatif, ada emosi positif. Padahal sebetulnya menurutku tidak ada emosi positif dan negatif. Emosi positif dan negatif itu adalah hasil dari pemikiran manusia juga, kemudian dibudayakan. Happy, sedih, terharu, kecewa. Happy, terharu itu gampang diterima. Kita lihat emosi sedih, emosi kecewa, gimana cara kita untuk mudah menerima itu. Itu adalah emosi yang memang sudah pada porsinya, memang sudah alamiahnya ada. Emotional well-being lebih kepada menyadari emosi itu, bagaimana kita menerimanya, dan gimana cara kita untuk regulasi emosi. Justru tantangan besar kita adalah di situ. Soal emotional well-being, teman-teman ngobrolin soal well-being. Anyway, ini adalah take keduaku. Take pertamaku
Itu sudah aku planning, sudah aku upayakan sedemikian rupa. Tapi kenapa kontennya tidak jadi upload? Karena aku ngalamin kendala di visual. Jadi yang kemarin aku take, dia kayak terlalu terang sampai blurry, sampai bener-bener putih banget. Dia coba akalin banget, cuman ternyata nggak bisa. Untuk aku, setiap aku bikin video, itu selalu ada rasanya. Mulai dari baju, emosiku hari itu, di tempat yang aku pilih untuk take, itu aku selalu bawa rasa di situ. Jadi pada saat kemarin, akhirnya kontennya nggak jadi, karena aku sudah ngakalin ternyata nggak bisa dikondisikan dengan baik. Daripada tidak maksimal, akhirnya aku memutuskan untuk belum jadi upload dulu. Rasanya campur aduk sih, tapi justru di sini tantangannya. Ini dia bagian dari role emotional well-being. Ini tadi pun aku mau tag lagi dan bahas lagi soal ini, rasanya di hati kayak aku bisa nggak ya? Cuman ya udahlah, kita jalanin aja, kita coba lagi. Dan ternyata alhamdulillah sih. So here we go, ini adalah bentukan yang baru. Oke, yang keempat adalah physical well-being, hubungan dengan tubuh kita. Top of mind-nya adalah olahraga kan. Balik lagi teman-teman, kita nggak harus punya olahraga yang concern, kita juga nggak punya kewajiban untuk olahraga yang jelas. Physical well-being itu diupayakan dengan kita bergerak sesuai apa yang kita suka dan tubuh kita suka. Pernah nggak sih kalian ngerasain olahraga kayak, mungkin itu olahraga yang kayaknya fun, kayaknya dilakuin orang-orang, wah happy ya gitu. Cuman pas nyobain sendiri, ternyata kayaknya aku kurang cocok ya. It's okay, kita bisa cari yang lain. Yang penting itu bikin mood kita naik, itu bikin badan kita seger. Itu juga sudah termasuk kita mengupayakan physical well-being kita di situ. Yang terakhir adalah relasional, orang-orang yang sama intensitas hubungannya dengan Tuhan yang pertama. Terus yang kedua adalah yang aware sama emosi, gak gampang drama, gak gampang nyalain orang, punya mental support. Artinya nggak pernah nganggap kita saling saingan, justru kita malah saling dukung. Terus yang terakhir adalah punya komunikasi yang sehat dan sadar soal boundaries. Menurut aku patokannya gampang sih. Artinya apa? Pada saat kita ketemu relasi itu, apakah kita makin capek atau kita bisa recharge? Semua jadi clear di sini. Jadi mindfulness itu bukan ibarat kata kayak kita belajar matematika terus kita tahu rumusnya, kita praktekin rumusnya dan ketemu, yes. Tapi mindfulness itu ada pada saat kita mulai untuk pelan-pelan, mulai ngerasain, kita mulai sadar atas apapun atau detail yang kita kerjain. Dan well-being atau konsep kesejahteraan ternyata bukan sesuatu yang ibarat kata kita kayak lari maraton, kita harus sampai finishnya, tapi ternyata itu adalah proses yang kita lakukan terus-menerus. Kita mulai jujur sama proses yang kita lakuin dan pelan-pelan merasa cukup dari situ. Oke, jadi mungkin sekian dulu soal mindfulness, soal well-being. Next time kita belajar dan sharing-sharing soal hal lain lagi. Kalau misalkan teman-teman juga belajar hal ini, boleh lo share insight-nya di komen ya. Kopi aku sudah tetesan terakhir. So, cheers! See you next time. Ketemu besok lagi.